Persaingan di industri musik tanah air terus menghadirkan warna-warna baru. Di tengah bermunculannya berbagai tren, genre hipdut kini mulai mencuri perhatian dan perlahan mendapat tempat di hati para penikmat musik. Salah satu nama yang ikut menjadi sorotan adalah Rian Srael, pendatang baru yang kiprahnya semakin menunjukkan perkembangan positif. Setelah 2 lagu yang dibawakannya sukses viral dan berkali-kali menghiasi berbagai platform media sosial, Rian tampaknya belum puas hanya menikmati pencapaian tersebut. Penyanyi asal Jakarta itu kini kembali menyiapkan karya terbaru yang digarap dengan konsep berbeda. Proyek musik terbarunya pun dikabarkan akan segera menyapa para penikmat musik dalam waktu dekat. Lantas, seperti apa bocoran dari Rian Srael terkait single ketiganya itu? Oke, ini lagu ketiga aku setelah lagu yang pertama itu Posesif Bukan Toksik, kedua lagu Lagi Pengen, dan ketiga judulnya masih dirahasiakan. Lebih ke menceritakan pasangannya yang gak mau jauh dari pasangannya sih. Kalau ini gak terlalu galau, tapi lebih ke happy. Enggak sih, lagu ini tuh baru termunculnya itu baru beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya ini aku recording udah yang ke-7 kali. Udah ada beberapa lagu yang udah aku siapkan, cuman belum launching. Cuman kayaknya lagu ini dulu yang aku bakal keluarin gitu loh. Karena sebenarnya aku tuh tahun ini harus menyelesaikan mini albumku. Cuman terhalang beberapa kendala, jadi kayak nyicil gitu loh. Karena mungkin aku ada beberapa traveling gitu loh, terus ada beberapa project yang tahun kemarin belum aku selesaikan gitu loh. Jadi itu salah satunya menghambat kayak mini albumku gitu loh. Ya kalau bisa ya pokoknya tahun ini udah beres sih. Di dalam mini albumku ada beberapa yang aku kolaborasi gitu loh sama penyanyi lain. Siapa sangka, di balik penampilannya yang kini mulai mencuri perhatian, Rian Srael menyimpan kisah perjuangan yang tidak sederhana. Jalan menuju dunia hiburan yang dijalaninya bukanlah perjalanan yang instan. Ada banyak proses yang harus ia lalui, mulai dari meninggalkan kampung halaman, berjuang membangun mimpi dari nol, hingga bekerja di balik layar sambil terus mencari kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Justru dari pengalaman itulah keberanian Rian mulai tumbuh. Sosok yang juga dikenal sebagai sahabat Ruben Onsu ini akhirnya memutuskan untuk melangkah sebagai seorang penyanyi. Pilihan tersebut pun perlahan membuahkan hasil. Berkat konsistensi dan kerja kerasnya, namanya semakin dikenal. Sementara setiap karya yang dirilis sukses mencuri perhatian dan banjir respons positif dari para netizen. Lalu apa yang menjadi cita-cita seorang Rian Srael di waktu yang akan mendatang? Ya karena ini salah satu hobiku yang dari kecil gitu, wishlist dalam hidup aku. Kalau misalkan aku pengen punya karya, pengen punya lagu gitu loh. Dan pengen ada di karaoke dan ada di kaset. Cuman itu sebenarnya dari dulu. Ya tentunya senang, happy, udah punya lagu, di karaoke udah ada. Cuman belum mini album aja, makanya aku mau selesaikan tahun ini mini albumku gitu sih. Mungkin itu seiring berjalannya waktu aja kali. Aku tuh orangnya gak terlalu muluk-muluk. Tapi kalau misalkan emang pengen duet sama artis yang terkenal tentu. Cuman kayaknya butuh waktu. Dan aku juga butuh kerja keras yang harus kerja ekstra lagi gitu loh. Ya ikutin aja sih sebenarnya prosesnya. Mami DP dong kalau untuk ceweknya gitu loh. Dan kalau untuk cowoknya ya mungkin Nasar. Sebenarnya kalau untuk ngajak belum, cuman aku tuh orangnya nggak pernah yang namanya langsung gitu loh. Aku ikutin aja arusnya gitu loh. Kalau memang udah saatnya, ya udah kita garap. Oh banyak. Titik terendah itu ya berawal dari aku ke Jakarta, itu titik terendah yang aku proses lainnya sampai titik ini sih. Orang ngelihatnya enak aja, padahal nyatanya enggak sih. Mungkin kayak kekurangan uang, nggak bisa bayar tempat tinggal, nggak bisa bayar cicilan. Kayaknya semua orang kayak sama sih ya. Sabar dan berdoa. Ikutin prosesnya. Pasti apa yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil untuk kedepannya. Itu sih. Aku percaya itu sih. Yang penting jangan jahat sama orang, jangan punya sifat iri hati. Pokoknya kita niat baik aja. Terlepas dari itu orang itu buruk kepada kita, biar semesta yang akan membalasnya. Kayaknya semua
artis juga kayak mengalami jatuh bangun ya, cuman ya itu proses, ya dinikmatin aja gitu, karena hidup itu tidak bisa kayak membalikan telapak tangan begitu aja kan, prosesnya kita harus lalui, nikmatnya harus ya bawa happy aja. Bukan cuma lagu-lagunya yang berhasil mencuri perhatian, Ryan Srayal juga punya ciri khas yang membuatnya mudah dikenali. Setiap kali tampil di atas panggung, ia selalu hadir dengan gaya ala idol Korea yang begitu melekat dengan karakternya. Penampilan itulah yang perlahan menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata para penggemar. Menariknya, meski usianya kini sudah menginjak 32 tahun dan terbilang sebagai wajah baru di industri musik, Ryan tak gentar bersaing dengan sederet nama yang lebih dulu eksis. Dengan karakter yang kuat, aksi panggung yang energik dan penampilan yang selalu total, ia berhasil membuktikan bahwa pendatang baru pun punya peluang besar untuk mencuri perhatian di tengah ketatnya persaingan dunia hiburan. Karena emang sebelumnya aku suka fashion gitu loh, jadi apa yang aku pakai itu nggak harus benar-benar aku niatin banget sih, jadi yang ada di lemari aku pakai aja, match and bikin aja gitu. Kalau orang ngelihat itu PC-nya mungkin itu dari diri aku sendiri kali ya, gitu sih. Ya hari-hari begitu aja. Emang nggak ada di branding untuk seperti itu atau kayak gimana ya, emang mengalir aja begitu. Emang karena dari dulu suka banget yang kayak match and bikin baju warna ini dari dulu, sebelum aku ke Jakarta, waktu aku sekolah juga aku udah suka yang namanya fashion itu. Pernah sih, cuman ya itu tanggapan aja netizen gitu loh. Balik lagi kepada dirikunya, kalau misalkan diri akunya tidak nyaman, aku nggak akan pakai seperti itu gitu loh. Balik lagi kan semua itu dari fashion kan. Kalau fashionnya kita nyaman, ya tidak berat untuk ngejalanin kesehari-harinya tanpa ada paksaan gitu loh. Ya tentunya kualitas dan saling support sih kualitas. Yang pertama kualitas harus bagus, beda dari yang lain, dan ya bersaing secara sehat aja. Di luar kesibukannya sebagai penyanyi, Ryan Srayal ternyata punya sisi lain yang tak kalah menarik. Jika dulu ia dikenal gemar menghabiskan waktu di lapangan golf, kini ada satu olahraga yang sukses mencuri perhatiannya. Bukan padel yang belakangan sedang naik daun dan digandrungi banyak orang. Ryan justru jatuh hati pada tenis. Bahkan, ketertarikannya pada olahraga ini bukan sekadar coba-coba. Demi mendapatkan pengalaman bermain yang berbeda, Ryan rela merogoh kocek lebih dalam hingga terbang ke Singapura untuk menikmati sensasi bermain tenis di sana. Aku juga udah pernah coba pedal, cuman tenis itu lebih menantang gitu loh. Dan kebetulan partnerku ini juga, temanku ini juga dia suka tenis. Jadi ke bawah semangat, ke bawah pengen bisa, dan kebetulan dia juga ajarin. Baru 1 bulan ke belakang kali ya, 1 bulan ke belakang ini. Tipsnya itu kita tuh harus rutin, kita harus fokus biar targetnya tuh kita harus bisa. Gitu, karena tanpa kita sadari olahraga itu penting ya, apalagi aku seorang penyanyi gitu loh, untuk pernapasan. Pokoknya aku sekarang lebih utamain kayak kesehatannya dulu deh. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.